apakah penertiban ini akan berlanjut atau akan berhenti ketika Ibu sudah pensiun? Jadi kalau saya ditanya pensiun tahun 2032. Harapannya besok. 200. Jadi alhamdulillah saya sudah menjadi analis kebijakan ahli media sehingga saya pensiunnya batas usia pensiunnya 60 tahun. Jadi tadi pertanyaannya bahwa apakah penertiban ini nanti hanya secara personal saya yang punya greget untuk menertibkan gitu ya, atau memang itu sistem gitu. Jadi itu tergantung dari personal saya gitu. Terus terang Pak, kalau kita lihat gitu ya, mungkin Bapak Ibu juga nggak suka dan nggak nyaman dengan mungkin saya menjadi ketua tim penertiban, karena mungkin ketua tim penertiban yang kemarin lebih smooth lah gitu ya. Jadi Bapak Ibu nyaman tanpa harus dioprak-oprak kayak seperti ini gitu. Dan ini dejavu saya bahwa saya pertama kali masuk kerja di dunia telekomunikasi ini saya di tim penertiban dan saya tidak punya bekal apapun. Saya tidak tahu itu ISP kayak mana, kabel itu kayak mana, router itu kayak mana gitu, bandwidth itu apa, saya nggak mudeng. Baca ini kok bisa ya internet pakai kabel terus kita bisa berkomunikasi, itu saya nggak paham, tapi saya bisa menjarakan orang. Jadi saya pindah dari keuangan, 23 tahun saya di keuangan, kemudian saya dipindah ke penertiban yang saya blank sama sekali ini apa. Saya hanya belajar dari itu engineeringnya yang di ISP yang saya tangkap itu, saya pegang, saya minta belajar dari dia. Ini BGP itu apa, terus ini tuh apa, ini fungsinya alat ini apa, saya nggak ngerti apa-apa. Keuangan 23 tahun, Bapak kebayang. Saya karena di keuangan selama 23 tahun ngurusin uang. Kemudian saya harus menertibkan. Tapi saya punya tantangan, saya mau belajar. Kalau kamu nggak ngajarin saya ini apa, kamu turut serta tak penjara kamu. Saya setiap hari belajar sama anak itu, yang saya nggak ngerti apa-apa. Dan saya tahu, oh ini kabel, oh ini router, oh ini mikrotik, oh ini kalau bandwidth itu manajemennya di sini, oh kayak gini. Kalau kita ngelihat upstreamnya itu pakai BGP, waktu itu diajarin sama dia. Dan akhirnya saya ngerti dan saya bisa menjarakan orangnya. Saya ditantang, Ibu mau menjarakan saya? Iya. Segera aja kalau pamannya Ibu bisa menjarakan saya. Iya, saya bilang gitu. Saatnya saya serahkan ke kejaksaan ya, Kejari ya. Saya serahkan kejaksaan P21, saya anterin sampai ke depan sel. Anak istri yang ikut rame-rame, sama anaknya, sama istrinya, sama mertuanya, sama ibunya. Ibu tega banget sih seorang ibu menjarain ini suami saya, ini anak saya yang punya anak masih kecil-kecil. Tanya anaknya ibu tuh, kemarin nantangin saya apa? Saya bilang gitu aja. Ngomong, saya bilang gitu aja. Dia nunduk aja gitu. Dia nantangin Bu untuk saya memenjarakan dia, saya bilang gitu aja. Akhirnya di penjara 6 bulan. Keluar penjara dia nelpon saya. Bu, saya udah keluar dari penjara, saya mohon maaf kemarin mungkin saya melakukan kesalahan apa-apa, saya akan berubah. Akhirnya ya sudah. Saya dulu nggak punya ilmu apapun, ya saya tegas, saya penjara aja. Karena nantangin. Kalau di sini ada yang mau nantangin ya saya jalanin gitu. Karena saya tidak takut apapun. Bahkan kalau saya datang ke Bapak Ibu saya bawa KFC sendiri loh, saya nggak minta makan. Nanti takut saya diracun. Saya kemarin bawa minum sendiri, bawa KFC karena di situ nggak tahu nanti ada warung apa enggak. Jadi saya tidak akan menyusahkan Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau mau diskusi sama saya sampai 3 jam, 4 jam, Bapak nggak bayar nggak apa-apa. Yang penting saya punya waktu dan saya kebetulan Bapak saya sekaligus dinas saya akan mampir. Nggak usah Bapak Ibu mikirkan nanti saya narasumbernya berapa, saya minta fasilitasi, enggak. Kalau saya sekaligus dinas saya mampir ke situ. Jadi saya benar-benar bahwa saya dianggap ibu oleh penyelenggara ISP, saya senang gitu. Tapi saya dianggap saya lawan, ya monggo. Kalau pamannya mau berlawanan dengan saya, ya kita lawan gantian gitu. Tapi saya enggak seperti itu. Karena kalau yang tahu saya dari dulu posisi saya seperti ini. Dan kalau memang saya tidak pernah, kalau saya dikatakan bahwa saya ngejar pajak, enggak pernah. Saya selama ini enggak pernah ngejar pajak Bapak Ibu sekalian. Caranya hanya mengejar komitmen Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ngejar popularitas segala macam, saya udah ditawarin beberapa kali menjadi eselon 2, saya nggak mau. Tapi saya pengen menjadi seperti ini aja yang saya bisa dekat sama Bapak Ibu sekalian gitu. 24 jam teman-teman nanya, diskusi, ayo. Dan saya jarang ada notifikasi di WA nggak saya baca, itu jarang. Tapi kalau sudah gedek saya arsip.
Karena udah nggak sehat gitu, komunikasi nggak sehat ya saya arsip. Saya nggak akan hapus tapi saya arsip. Tapi kalau masih diskusinya masih yuk terbuka, kita sama-sama nyari solusi, nggak menyerang, saya ladenin gitu ya. Jadi notifikasi di sini nggak pernah saya membiarkan notifikasi itu diem, kecuali kalau saya lagi diskusi gini memang ada notifikasi. Tapi secepat mungkin saya akan memberikan penjelasan, menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Orang WA ke saya artinya dia tuh butuh. Sering kan kita WA ke pejabat sampai 2 hari 3 hari nggak dijawab. Oh saya aja ngalamin gitu. Saya nggak mau diperlakukan seperti itu karena saya adalah pelayan Bapak Ibu sekalian gitu. Selama saya masih digaji negara ya saya adalah pelayan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang yang satir ke saya bahwa oh Ibu ini melindungin kepentingan pemerintah, ya iya melindungi kepentingan pemerintah, saya menegakkan aturan. Aturan mana? Janji Bapak Ibu sekalian menjadi penyelenggara ISP.